pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat PO Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan, yang juga saya kasihi. Sesuai dengan program dari Panitia Paskah bahwa sapaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima dari ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Selamat pagi. Demikian dibacakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu saya diberikan nats ini, sebelum saya membaca isinya, saya melihat perikop atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hasil pembenaran. Timbul dalam hati saya, kenapa ya hasil pembenaran? Kenapa enggak hasil kebenaran? Padahal firman Tuhan adalah kebenaran. Ternyata Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah, karena arti daripada pembenaran itu adalah sesuatu usaha yang dibuat sedemikian rupa sehingga yang salah itu, yang jahat itu kelihatan seperti benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering juga mendengarkan perdebatan antara satu dan yang lain. Yang satu jelas sudah salah, tapi dia masih berkelit mencari-cari alasan sehingga seolah-olah benar. Dan kita katakan, lo cari pembenaran aja. Jadi memang pembenaran itu adalah sesuatu usaha menutupi kejahatan supaya seolah-olah kelihatan benar. Tapi dalam hal ini bukan begitu maksud daripada firman ini untuk kita. Bahwa kita memperoleh pembenaran itu adalah sesuatu yang tujuannya mulia. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Firman juga jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh kekal. Jadi pengorbanan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh kebenaran, supaya kita layak di hadapannya, supaya kita boleh mendapat keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kepada kita ditanyakan, apakah saudara mau mati untuk orang-orang yang jahat? Mungkin tidak ada yang mau mati. Jangankan mati, mengorbankan dirinya aja mungkin belum tentu. Emang ini jelas dikatakan oleh Paulus pada jemaat Roma pada ayat ke-7, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi di sini sebenarnya soal kematian itu memang berat. Paulus sudah menyatakan tidak ada orang yang benar mau mati. Sedangkan orang yang baik mungkin, nggak pasti. Nah, disinilah jelas perbedaannya orang benar dengan yang baik. Orang benar itu belum tentu baik, dan orang baik itu tentu benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memaknai bahwa perjalanan Yesus Kristus sampai di kayu salib, sampai mau mati untuk menebus dosa kita adalah suatu perjuangan yang sangat berat. Kita harus memaklumi sebenarnya pada perayaan Prapaskah atau Paskah seperti ini bukan hanya mengikuti jadwal gerejawi. Semuanya setiap hari kita harus memahami bagaimana Yesus menderita demi keselamatan kita. Kalau kita memahami itu, pasti kita boleh mengatakan kita akan berjalan pada jalan yang benar, sehingga tidak perlu pembenaran nama kita juga sudah benar. Nah Bapak Ibu sekalian, hal mengenai pembenaran ini sesuai dengan judul daripada yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, hasil pembenaran, hasilnya apa? Hasil pembenaran itu terdapat pada ayatnya yang ke-9. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Jadi hasil pembenaran itu adalah sesuatu tindakan Tuhan mati di kayu salib
supaya kita adalah dibenarkan oleh darahnya dan kita diselamatkan dari murka Allah. Dan kalau kita sudah selamat dari murka Allah, pasti kita nyaman, pasti kita bersama dengan Dia di surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saya baca juga topik atau tema yang disampaikan oleh panitia dalam hal ini, dalam bacaan Roma 5 ayat 6 sampai 8 ini, kasih yang mengorbankan diri. Jadi hampir identik dengan topik atau perikop yang disampaikan Lembaga Alkitab Indonesia. Kasih yang mengorbankan diri. Tadi bicara mengenai mati. Sangat sulit kita mau mati terhadap orang-orang yang jahat. Sekarang mengorbankan diri. Mengorbankan diri juga itu sulit. Hanya mudah untuk dikatakan, tapi dinyatakan sangat sulit. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih? Bahwa mengorbankan diri itu adalah melepaskan semua ego kita, memberikan waktu, tenaga, pikiran, segala macam yang ada pada kita serahkan untuk memberi kasih pada orang lain. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Jika pada satu keluarga misalnya ada yang menderita sakit ginjal, sudah beberapa kali diberikan hemodialisa atau cuci darah, dan jalan satu-satunya adalah hanya cangkok ginjal. Dan dari sekian keluarga, dokter telah memilih beberapa orang yang layak untuk diberikan ginjalnya, mengeluarkan dirinya dengan ginjalnya. Setelah diperiksa ada 2-3 orang, dan dari 2-3 orang itu dimintakanlah siapa yang bersedia mengorbankan diri untuk memberikan ginjalnya. Satu pun tidak ada yang memberikannya. Oleh karena itu, mengorbankan diri ini juga adalah harus cuma hanya indah didengar, tetapi sulit dilakukan. Mengorbankan diri harus melepaskan semua. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengorbankan diri memberikan ginjalnya kepada saudaranya. Padahal kalau dia memberikan ginjalnya, saudaranya bisa panjang umur, bisa sehat, dan dia juga tidak ada masalah dengan satu ginjal. Tetapi hal yang tadi, mengorbankan diri itu adalah sangat-sangat sulit dilakukan. Walaupun satu keluarga, kita harus bandingkan bahwa Tuhan Yesus Kristus mau mengorbankan diri di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, dosa saudara dan saya, sehingga kita diselamatkan dari murka Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu acuan bagi kita supaya kita hidup dengan penuh kedamaian dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita mau merendahkan diri, mau mengorbankan diri. Bersediakah kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami begitu besar pengorbanan-Mu hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas kebenaran yang Kau berikan sehingga kami boleh dibenarkan. Ajar kami selalu dalam hidup kami setiap hari mengenang penderitaan-Mu sehingga kami juga bisa mengerti apa arti kematian di kayu salib, sehingga kami juga boleh mengorbankan diri kami untuk memberikan kasih terhadap sesama. Ampuni kami dalam segala dosa kami dan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.